Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah pemrograman Mobile 1. Kali ini sudah memasuki pertemuan yang ke-6. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara berkolaborasi membangun aplikasi Android. Agendanya yang akan kita pelajari adalah ini, mulai dari pengenalan VCS, kemudian dilanjutkan dengan penggunaan Git dan GitHub untuk melakukan kolaborasi. Jadi nanti kita kolaborasi pembuatan aplikasinya akan menggunakan GitHub. Penggunaan Git dan GitHub untuk kolaborasi ini yang akan kita pelajari tahap demi tahap ya, mulai dari mendaftar akun di GitHub, kemudian menginstal dan melakukan konfigurasi Git di komputer lokal, kemudian membuat organization di GitHub, terus menambahkan member ke organization di GitHub, kemudian membuat repository di GitHub, selanjutnya adalah membuat project di Android Studio dan mengupload ke GitHub, terus mengatur konfigurasi Git dan GitHub di Android Studio, selanjutnya melakukan clone repository di Android Studio, terus melakukan commit dan push. Kemudian terakhir adalah mengupdate project agar sama dengan repository. Itu adalah agenda dari pertemuan kita yang sekarang. Baik, kita mulai dari pengenalan tentang VCS terlebih dahulu. Pada saat kita membuat aplikasi, biasanya program yang kita buat itu disimpan dalam folder yang berbeda-beda. Jadi setiap kita melakukan perubahan, kita kopikan satu folder yang berisi project yang kita buat ke folder yang lain. Kemudian biasanya diberikan keterangan, apa itu keterangan waktu pembuatannya kapan gitu ya. Kemudian diberikan juga keterangan apa yang dilakukan di project tersebut. Biasanya dilakukan dalam catatan-catatan kecil gitu ya. Kemudian folder-folder tersebut biasanya akan lumayan banyak di komputernya kita. Project setiap kali melakukan perubahan, kopikan ke folder lain, kemudian kita beri keterangan, dan itu akan cukup merepotkan dan juga menghabiskan tempat yang cukup lumayan biasanya. Kemudian dengan cara manual seperti itu, kita mengelola versi atau melakukan copy dari satu project ke project yang lain. Itu timbul beberapa masalah ya. Masalah yang pertama adalah lupa tempat penyimpanan. Kadang kita lupa tempat penyimpanannya di mana file yang terbaru atau versi terbaru dari project yang kita buat disimpan. Kadang juga lupa memberi keterangan atau salah mengcopy dari versi yang mana yang diinginkan, ternyata kita salah mengcopy dari versi yang lain. Dan masalah yang lainnya adalah sulit untuk melakukan kolaborasi karena itu dilakukan hanya di satu komputer, biasanya seperti itu. Nah, itu pengelolaan project folder yang kita buat biasanya dilakukan secara manual seperti itu dengan berbagai masalah tadi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut maka dibuatlah yang disebut dengan VCS gitu ya. Nah, VCS itu apa? VCS itu adalah sebuah sistem yang merekam perubahan-perubahan dari sebuah berkas atau sekumpulan berkas dari waktu ke waktu. Nanti dalam prakteknya kita membuat project gitu ya. Project aplikasi, perkembangannya dari waktu ke waktu akan dicatat oleh VCS ini. Terus bisa mengembalikan ke versi sebelumnya. Nah, kalau misalkan kita sudah melakukan perubahan yang cukup banyak di aplikasi yang kita buat, kemudian perubahan-perubahan tadi akan dipakai, atau ketika kita melakukan perubahan ada perubahan yang dianggap kurang perlu misalkan gitu ya, maka kita bisa kembali ke versi sebelumnya, kita bisa mundur ke versi sebelumnya. Itu enaknya menggunakan VCS gitu ya. Kemudian di samping itu juga kita bisa mudah berkolaborasi. Nah, apalagi kalau anggota tim kolaborasi kita di tempat yang berbeda-beda, berjauhan misalkan itu ya, maka menggunakan VCS ini akan sangat membantu. Kemudian di samping itu juga bisa mengetahui siapa yang melakukan perubahan dan kapan perubahan itu dilakukan. Nah, ini sangat penting, siapa yang melakukan perubahan dan apa saja perubahan yang dilakukan oleh anggota dari tim yang mengembangkan aplikasi yang kita buat. Ini juga biasanya digunakan untuk misalkan memberikan kompensasi ke anggota tim sesuai dengan apa yang dikerjakannya, misalkan seperti itu ya.
Kemudian selanjutnya model-model VCS ini ada beberapa model. Yang pertama adalah model VCS lokal. VCS lokal itu berarti hanya dilakukan di satu komputer saja. Ini satu komputer mempunyai satu sistem VCS sendiri. Perubahan-perubahan yang dilakukan akan disimpan dalam sebuah database berupa versi-versi dari aplikasi ya. Tentunya dilengkapi dengan catatan. Cuma kelemahannya ini masih dalam satu komputer atau komputer lokal saja. Kemudian ada lagi yang VCS terpusat. Nah, kalau VCS terpusat itu berarti disimpan dalam sebuah server tertentu. Jadi setiap kali ada perubahan, maka perubahannya akan disimpan di server. Gitu ya. Ada beberapa komputer yang bekerja, ini adalah tim yang melakukan pekerjaan atau yang tergabung dalam pekerjaan yang sedang dibuat atau aplikasi yang sedang dibuat. Nanti tidak hanya dua komputer ya, bisa banyak pengguna atau bisa banyak komputer yang terhubung ke server yang menyimpan data program yang kita buat gitu ya. Setiap perkembangan akan dikirimkan ke server gitu ya. Setiap perkembangan akan dikirimkan ke server. Nah, kelemahannya menggunakan yang terpusat ini, apabila servernya down misalkan gitu ya, atau servernya mati, maka komputer-komputer ini tidak bisa bekerja karena datanya sudah karena servernya mati tadi, sehingga komputer-komputer ini menunggu ini aktif kembali gitu ya. Kemudian yang berikutnya VCS tersebar. Nah, kalau VCS tersebar itu di samping ada server, di masing-masing komputer yang terlibat dalam pembuatan aplikasi itu juga bisa menyimpan perubahannya gitu ya, bisa menyimpan perubahannya. Jadi di sini ada data perubahannya, di sini juga ada datanya perubahannya lengkap ya. Jadi apa yang ada di sini akan sama dengan apa yang ada di sini dan sama dengan apa yang ada di sini. Jadi ketika komputer server mengalami masalah atau hang atau misalkan servernya down, komputer A dan komputer B masih tetap bisa melakukan edit atau bisa melakukan proses pengerjaan program yang sedang dibuat. Jadi tidak terganggu ketika servernya mengalami error gitu ya. Bahkan ketika servernya rusak sekalipun, filenya korup begitu ya, nanti data-data dari sini bisa dikembalikan lagi ke server. Itu kelebihannya yang VCS versi tersebar. Nanti akan kita gunakan Git. Git itu menggunakan model VCS tersebar. Kira-kira seperti itu. Baik, selanjutnya kita lanjutkan lagi dengan mendaftar akun di GitHub. Jadi nanti kita akan memakai Git dan GitHub ya. Sebelum masuk ke Git dan GitHub, saya perlu sampaikan terlebih dahulu nanti dalam prakteknya ketika Anda melakukan kolaborasi atau melakukan atau menginstal VCS, bisa saja Anda menginstal Git tanpa menginstal GitHub, bisa juga hanya menginstal GitHub. Artinya bisa salah satu gitu atau kedua-duanya gitu ya. Kalau Git itu dilakukan untuk di komputer lokalnya, nanti di komputer lokal yang Anda buat menggunakan Git. Kemudian untuk berkolaborasinya kita memakai GitHub. Kira-kira seperti itu gambarannya. Baik, kita coba bagaimana kita jelaskan bagaimana cara mendaftar akun di GitHub. Mendaftar akun di GitHub ini sama saja dengan mendaftar akun di aplikasi-aplikasi yang lain. Jadi sama saja seperti ketika kita mendaftar di Facebook misalkan atau mendaftar di aplikasi-aplikasi web yang lain. Jadi masuk dulu saja ke github.com ya, ke github.com. Kemudian dipilih sign up. Nah, setelah sign up selanjutnya akan dibawa ke tampilan seperti ini. Nah, username-nya silakan diisi, password-nya juga diisi. Gunakan username yang belum pernah digunakan sebelumnya atau belum pernah terdaftar. Kemudian email juga nantinya juga menggunakan email yang belum pernah terdaftar begitu ya. Password-nya dipastikan diusahakan selalu ingat gitu ya. Walaupun ketika nanti kita lupa password ada caranya untuk merecovery password atau untuk mereset password. Tapi sebaiknya diingat gitu ya. Kemudian setelah ini dibuat, setelah akunnya dibuat, nanti akan dikirimkan email ke email yang digunakan untuk mendaftar di GitHub ini, gitu ya. Terus dikonfirmasi bahwa betul kita melakukan pendaftaran ke GitHub, gitu ya. Jadi dikonfirmasi bahwa kita sudah melakukan atau kita betul-betul melakukan pendaftaran ke GitHub. Nah, setelah selesai mendaftar ke GitHub,
Selanjutnya bagaimana kita menginstal dan membuat konfigurasi Git di komputer lokal. Sekali lagi, Git ini digunakan untuk VCS atau version control system yang di komputer lokal gitu ya. Cara menginstal Git di komputer lokal, masuk dulu ke web git /scm.com. Jadi masuk ke sini ya, buka browser, masuk ke git /scm.com, akan ditampilkan seperti ini. Kemudian masuk ke bagian download, setelah itu tinggal di download saja. Nanti disesuaikan dengan versi sistem operasi yang kita pakai. Saya menggunakan Windows, berarti saya pilih yang Windows. Kemudian setelah proses instalasi selesai, masuk ke bagian CMD ya. Kalau di Windows masuk ke CMD begitu ya. Kemudian dilakukan konfigurasi. Konfigurasinya cukup mudah, hanya diketikkan saja. Ini dari CMD ya, diketikkan git config spasi strip global spasi user.email. Kemudian masukkan email yang digunakan pada saat mendaftar di GitHub gitu ya. Kemudian setelah itu di enter, berikutnya masukkan lagi git config global user.name, kemudian nama user yang digunakan untuk mendaftar di GitHub. Nah, ini hati-hati, harus sama persis dengan yang Anda daftarkan di GitHub, karena nanti ini akan dipakai oleh Android Studio-nya ketika melakukan proses upload begitu ya, atau ketika melakukan proses commit dan push. Kemudian lanjutkan dengan membuat organisasi di GitHub, membuat organization di GitHub gitu ya. Organization itu manfaatnya adalah untuk mengelompokkan atau untuk mengundang user-user atau kolaborator-kolaborator gitu ya. Jadi ketika kita membuat project, masuk ke GitHub, kemudian di GitHub itu kita buatkan organisasi, kemudian kita undang orang-orang untuk berkolaborasi pembuatan project di organization yang kita buat. Kira-kira seperti itu ya. Caranya, masuk ke akun GitHub yang sudah kita buat, kemudian di pojok kiri itu ada nama usernya, tinggal diklik saja. Terus di bagian bawah ada pilihan, ada create organization. Nah, tinggal diklik create organization. Setelah diklik create organization, maka akan dibawa ke halaman seperti ini. Nah, di sini silakan dideskripsikan atau diberikan penjelasan tentang organisasi yang dibuat. Mulai dari nama organisasinya, sebutkan organisasinya di sini. Kemudian kontak email yang dipakai sebagai kontaknya, biasanya digunakan email yang sama dengan ketika kita mendaftar di GitHub gitu ya. Kemudian organization belong to-nya, kalau saya pilih personal karena pakainya personal gitu ya. Kalau Anda pakainya bisnis, bisa menggunakan business atau institution, kira-kira seperti itu. Terus setelah itu di bawah ada create gitu ya, untuk mengakhiri proses setup atau proses pembuatan organization-nya. Nah, setelah organization-nya dibuat, langkah yang selanjutnya adalah menambahkan member ke organisasi yang sudah dibuat tadi. Nah, ini adalah cara untuk mengundang kolaborator-kolaborator gitu ya. Caranya, masuk ke organisasi yang sudah kita buat. Sekali lagi ini saya ulangi, ini untuk membuat atau mengundang kolaborator untuk pembuatan project bersama begitu ya. Setelah organisasinya dibuat, kita masuk ke organisasi tersebut gitu ya. Misalkan saya bikin nama organisasinya adalah kolaborasi dengan MHS begitu ya. Ketika kita masuk ke situ, lihat di bagian people, itu adalah anggota atau member dari organisasi yang kita buat. Pada saat kita membuat pertama kali, di sini pastinya cuma ada satu member saja, yaitu kita sendiri sebagai pembuatnya atau ownernya. Nah, untuk memasukkannya atau untuk menambahkan anggota ke organisasi yang kita buat, kita invite dengan cara mengetikkan di bagian sini. Ini bisa diketikkan username, bisa juga full name-nya, bisa juga digunakan emailnya. Masukkan saja ke sini gitu ya. Kemudian kalau username atau email yang dimasukkan di sini sudah terdaftar atau sudah terdaftar sebagai anggota dari GitHub, maka dia akan dimunculkan di bawah sini. Jadi hati-hati sekali ketika memasukkan di sini. Misalkan
saya mengundang username, contohnya di sini Nandang Coba begitu ya. Kalau Nandang Coba ini dia sudah mendaftar di GitHub, maka dia akan muncul namanya di sini gitu ya. Kemudian bisa di-invite. Tapi kalau orang yang kita ajak kolaborasi, yang kita masukkan di sini belum mendaftar di GitHub, maka nanti akan muncul pesan bahwa orang yang kita ajak kolaborasi tersebut bukan anggota dari GitHub. Berarti tidak bisa diajak untuk kolaborasi. Itu harus hati-hati gitu ya. Nah, masukkan orang-orang yang diajak kolaborasi di sini. Silakan berapa saja sesuai dengan jumlah tim yang akan diajak untuk kolaborasi gitu ya. Di invite dan seterusnya. Nah, setiap kali di invite, maka orang yang di invite tadi akan dikirimi email gitu ya. Akan dikirimi email ke email yang terdaftar di GitHub. Kemudian orangnya harus mengkonfirmasi begitu ya. Jadi kalau orangnya mengkonfirmasi, maka dia akan masuk menjadi member atau menjadi anggota dari organisasi yang kita buat. Kalau invitasi yang kita berikan atau yang kita lakukan itu belum dikonfirmasi oleh orang yang kita ajak kolaborasi, maka statusnya dia akan ada di posisi pending invitation. Jadi nanti masuknya di sini dulu. Setiap kali invite, maka dia akan masuk ke sini. Gitu ya. Kalau orang yang diajak kolaborasinya sudah mengkonfirmasi, baru dia akan pindah sebagai member. Nanti jumlah people-nya akan bertambah. Kira-kira seperti itu. Ini mengundang kolaborasi user-user lain yang ada di GitHub gitu ya. Terus setelah selesai membuat organisasi dan memasukkan anggota-anggota ke dalam organisasi, baru kita lanjutkan dengan membuat repository. Nah, repository inilah yang nantinya akan kita kembangkan gitu ya. Nah, caranya membuat repository, masuk lagi ke akun GitHub yang kita punya. Kemudian kita masuk ke organization yang sudah kita buat. Setelah itu diklik create new repository gitu ya. Diklik new repository. Setelah diklik create new repository, maka akan dibawa ke halaman untuk membuat repository baru. Nah, di sini disebutkan saja nama repositorinya apa. Saya contohkan di sini kolaborasi dengan MHS gitu ya. Kemudian tuliskan deskripsi dari repositorinya. Ini penjelasan umum tentang aplikasi yang kita buat gitu ya. Penjelasan umum tentang aplikasi yang kita buat. Kemudian di bawahnya pilih mau dibikin public atau mau dibikin privat repositorinya. Kalau dipilih public berarti semua orang bisa melihat repositori yang kita buat, tapi tetap hanya orang tertentu yang kita pilih yang bisa melakukan commit ke repositori yang kita buat tadi. Kalau kita hanya membatasi ke orang-orang tertentu saja yang akan diajak kolaborasi, maka pilih saja privat gitu ya. Nah, setelah dipilih privat, ini hanya dibatasi atau yang bisa melihat hanya orang-orang yang kita ajak kolaborasi saja. Artinya yang bisa melihat maupun yang commit hanya orang yang sudah kita ajak kolaborasi. Terus bagian ini bisa kita skip saja gitu ya. Nah, bagian ini tidak usah dicentang gitu ya, tidak usah dibikinkan readme, karena nanti kita akan menambahkan repository dari file atau dari project Android Studio yang kita buat gitu ya. Jadi lanjutkan saja dengan create repository di bawahnya. Nah, selesai pembuatan repository. Selanjutnya, setelah membuat repositorinya selesai, dilanjutkan dengan membuat project di Android Studio, kemudian mengupload ke GitHub. Nah, prosesnya bikin project seperti biasa. Bikin project seperti biasa di Android Studio, saya tidak gambarkan cara membuat projectnya. Kemudian setelah projectnya dibuat, kembali lagi ke GitHub-nya, gitu ya, ke akun yang kita buat dan masuk ke organisasi yang kita buat. Setelah itu tambahkan atau klik di bagian sini upload an existing file. Nah, ini untuk mengupload file Android Studio yang kita buat. Setelah ini diklik, akan muncul halaman baru, tampilannya seperti ini. Kemudian kita kopikan semua file yang ada di folder utama Android Studio yang kita buat. Kopikan semua file yang ada di folder utama Android Studio yang kita buat. Jadi satu project itu kopikan semua, masukkan ke sini gitu ya. Di blok saja, di drag masuk ke sini.
Kemudian setelah itu di commit change, di bawah ini ada commitnya, diklik commit, tunggu sampai dengan prosesnya selesai. Kalau sudah berhasil semuanya diupload, maka proses pembuatan repositorinya sudah selesai. Kira-kira seperti itu membuat repositori. Kemudian mengatur konfigurasi Git dan GitHub di Android Studio. Caranya masuk ke Android Studio, gitu ya, masuk ke Android Studio, kemudian pilih file setting, gitu ya, masuk ke menu file setting, kemudian tinggal ngatur saja. Nah, pertama kita atur dulu bagian konfigurasi Git-nya, gitu ya. Masuk ke file setting, kemudian di bagian kotak pencarian ini tinggal diketikkan saja Git. Setelah Git-nya muncul, diklik, gitu ya. Kemudian tinggal kita tes saja langsung. Nah, kita tes, kalau munculnya sukses seperti ini, berarti Git-nya sudah terinstall dengan benar di komputernya kita. Kalau ini tidak muncul atau muncul error, kita pastikan harus menginstal Git-nya terlebih dahulu. Bisa jadi karena kita belum menginstal Git-nya, atau kita menginstal Git pada folder yang bukan folder aslinya. Kalau kita menginstal Git bukan pada folder aslinya, maka pilih path to Git executable-nya, ini tinggal diklik tanda titik-titiknya, kemudian cari file git exe, gitu ya, cari file git exe di mana kita menginstal file Git-nya atau di mana kita menginstal Git-nya, gitu ya. Kalau sudah ditemukan, diklik Git-nya, kemudian dites sampai dengan ini sukses, gitu ya. Kalau ini belum sukses, harus dibuat dulu sampai dengan sukses, gitu ya. Harus diusahakan, harus sampai dengan jadi, karena kalau Git-nya tidak sukses atau ini dites tidak sukses, maka Git-nya tidak bisa digunakan. Begitu untuk setting Git-nya, gitu ya, di Android Studio. Kemudian kalau ini sudah sukses, lanjutkan dengan nyeting GitHub-nya. Nah, GitHub itu posisinya kalau tadi kita cari di sini Git, nah di bawahnya persis itu GitHub. Tinggal kalau ini sudah sukses, klik bagian GitHub, nanti akan muncul halaman GitHub-nya. Di sini tinggal kita login ke akun GitHub yang sudah kita buat. Caranya tinggal klik tanda plus di sini, nanti muncul kotak dialog untuk login, gitu ya. Kemudian ketikkan username-nya, ketikkan password-nya, password dan username yang digunakan untuk mendaftar di GitHub harus sama persis ya. Kemudian tekan login. Kalau berhasil, maka username yang Anda buat akan muncul di bagian sini. Nah, ini saya sudah berhasil. Akun yang saya buat Nandang 007 sudah masuk di sini, gitu ya. Kalau belum berhasil atau kalau gagal, maka Anda ingat kembali username-nya apa dan password-nya apa yang ada di GitHub, gitu ya. Atau dilakukan forgot password atau apalah, gitu ya. Diusahakan supaya Anda bisa login ke akun GitHub-nya. Kalau ini tidak bisa login ke akun GitHub-nya, maka Anda tidak akan bisa berkolaborasi menggunakan GitHub. Gitu, jadi diyakinkan sampai betul-betul Anda bisa login ke GitHub melalui Android Studio-nya. Nah, kalau ini sudah berhasil login, tinggal ditekan saja OK, berarti selesai untuk setting atau konfigurasi Git dan GitHub di Android Studio. Kemudian kalau sudah, tinggal kita coba melakukan clone repository di Android Studio. Jadi langkahnya seperti ini untuk clone repository. Sebelumnya kan kita sudah membuat project di Android Studio, gitu ya. Kemudian sudah kita uploadkan ke GitHub. Nah, project yang tadi kita buat di Android Studio itu biasanya saya hapus, gitu ya. Biasanya saya hapus, kemudian saya coba ambilkan dari repository yang sudah ada di GitHub. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetes apakah repositorinya bisa di-download oleh member-member yang lain, begitu ya. Jadi saya hapus saja dulu project Android Studio yang sebelumnya sudah dibuat. Biasanya hanya project kosong saja, baru bikin project kosong, gitu ya. Sudah diupload ke GitHub. Nah, project itu saya hapus, kemudian saya downloadkan lagi dari repositorinya. Caranya masuk ke Android Studio, ke halaman awal ya, close semua project yang sedang terbuka, di close saja semua. Kemudian di halaman awal Android Studio itu pilih bagian check out project from version control. Nah, ini diklik check out project from version control, kemudian dipilih Git, gitu ya. Nah, setelah dipilih Git akan muncul kotak dialog seperti ini.
ada permintaan untuk mengisi URL dan direktori. Nah, URL ini diisi dengan URL dari repositori yang sudah diupload ke GitHub. Jadi untuk mengisi ini, buka GitHub-nya, ini sudah dibuka, tampilannya kira-kira seperti ini. Kemudian di repositori yang akan kita clone, itu di sebelah kanannya ada clone or download, ini tinggal diklik. Kemudian nanti muncul URL-nya di sini, ini di copy saja URL-nya, kopikan ke sini, ke yang ada di Android Studio gitu ya. Kemudian direktorinya diarahkan ke tempat penyimpanan project yang Anda inginkan. Nah, secara default di sini sudah dibuatkan sama dengan yang dibuat di repositori. Jadi di repositorinya kolaborasi dengan MHS, dia juga akan memberi nama itu foldernya. Kemudian dites gitu ya. Nah, setelah berhasil baru dilanjutkan dengan clone. Nah, clone ini akan dilanjutkan dengan membuat project seperti biasa kita bikin project baru di Android, mengatur Gradle dan seterusnya begitu ya, sampai dengan aplikasinya siap. Nah, setelah selesai membuat project dengan menggunakan checkout from version control ini, kita tes saja. Kita coba jalankan programnya, dijalankan di HP apakah bisa berjalan atau tidak. Kalau bisa jalan berarti sudah siap untuk dilakukan kolaborasi. Kalau belum jalan, kita lihat dulu project yang kita upload ke GitHub-nya jangan-jangan project yang salah gitu ya. Kemudian selanjutnya, kalau sudah berhasil melakukan clone ke Android Studio dari repositori yang sudah ada di GitHub, kita tinggal melakukan perbaikan atau mulai bekerja berkolaborasi. Nah, setelah kita mengedit project, jadi saya ulangi lagi, setelah kita download projectnya dari repository, maka kita mulai bekerja mengedit project begitu ya. Nah, yang harus diperhatikan nanti ketika mengedit project, setiap anggota tim itu dibagi pekerjaannya, jangan sampai ada satu pekerjaan dikerjakan oleh 2 orang begitu ya, atau lebih bahkan. Karena itu nanti akan terjadi masalah ketika melakukan commit dan push. Ya, melakukan commit dan push sekali lagi ini dilakukan ketika Anda sudah mengedit project yang di lokal gitu ya. Jadi di Android Studio-nya diedit, diperbaiki, ditambahkan apa gitu ya. Mungkin menambahkan activity baru, mungkin menambahkan kelas baru dan seterusnya dan seterusnya. Nah, setiap perubahan yang dilakukan di project Android Studio-nya Anda harus di commit dan push gitu ya. Cara commit dan push-nya seperti ini. Selesai melakukan edit, masuk ke menu VCS, kemudian commit gitu ya. Masuk ke menu VCS, kemudian commit. Akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, pada kotak dialog seperti ini akan ditampilkan ini file-file apa yang dilakukan perubahan. Nah, setiap file yang akan diupload perubahannya diberi centang begitu ya. Kalau Anda nanti ada file tertentu yang tidak usah dikirim perubahannya ke GitHub, maka centangnya dibuang begitu ya. Biasanya settingan-settingan untuk komputer lokal itu nggak usah dikirimkan ke atas gitu ya, karena akan mempengaruhi user lain ketika dia mendownload repositorinya. Jadi yang upload ke atas itu adalah yang bisa digunakan untuk berkolaborasinya. Kemudian di bagian commit message itu diberikan catatan tentang perubahan yang dilakukan gitu ya. Ini contohnya saya menambahkan tombol pada main activity. Perubahannya apa? Catatkan di sini begitu ya. Catatkan di sini, ini sebagai catatan untuk teman-teman kolaborasi kita yang biar dia tahu gitu ya, biar dia tahu perubahan apa sih yang sudah dilakukan oleh saya begitu ya, atau perubahan apa yang sudah dilakukan oleh kita. Nah, setelah ini diisi, lanjutkan dengan di sini ada commit ya. Jangan commit saja, tapi diklik tanda segitiganya. Yang dilakukan adalah commit and push gitu ya. Nah, commit and push ini berarti melakukan commit ke GitHub, ke Git yang di lokal, dan melakukan push ke GitHub. Jadi nanti kalau hanya commit saja, perubahannya hanya dilakukan pada VCS lokal saja atau pada Git saja. Tapi kalau dipilihnya commit and push, maka perubahannya akan dikirimkan ke Git maupun ke GitHub. Jadi hati-hati sekali di sini. Pilih commit terus commit and push gitu ya. Jangan sampai hanya commit saja. Kalau hanya commit saja berarti teman kolaborasinya kita tidak akan tahu perubahan yang kita lakukan gitu ya.
Nah, ini commit and push sampai dengan selesai gitu ya, sampai dengan informasi bahwa commit dan pushnya sukses. Nah, sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai melakukan perubahan yang sama gitu ya. Dua orang atau lebih melakukan perubahan pada bagian yang sama, itu nantinya akan terjadi konflik. Nah, konflik itu harus diselesaikan, harus diurus di bagian sini nantinya gitu ya. Bagian mana yang akan diterima untuk commit ke atasnya. Kira-kira seperti itu. Ini commit and push ya. Setelah melakukan commit and push, setiap commit yang dilakukan itu bisa dilihat di bagian GitHub-nya. Jadi kita masuk ke akun GitHub-nya kita, nanti kita lihat organisasinya. Nah, di bagian sini akan terlihat berapa commit yang sudah dilakukan. Nah, di bagian GitHub-nya akan terlihat berapa commit yang sudah dilakukan. Contoh di sini ada 16 commit gitu ya. Nah, untuk melihatnya tinggal klik saja di sini di bagian berapa commit yang sudah dilakukannya itu tadi. Kemudian dia akan kita akan dibawa ke halaman berikutnya seperti ini. Nanti di situ akan terlihat riwayat commit begitu ya. Jadi siapa melakukan apa itu akan terlihat di sini. Siapa melakukan apa dan kapan itu akan terlihat di sini. Contohnya pada tanggal 21 April 2020 user ini menambahkan metode lain. Nah, ini adalah catatan tadi di commit message begitu ya. Di catatan pada commit message-nya. Jadi tanggal 21 April 2020 user Nandang 007 menambahkan metode lain begitu ya. Kemudian pada tanggal 20 bulan April 2020 user Nandang menambahkan kode pada button keluar begitu ya. Kemudian ini Bella Agustia, ini Mbak Astos ya, yang kemarin saya minta bantuan untuk uji coba. Bella Agustia menambahkan button keluar pada main activity, begitu ya. Kemudian dan seterusnya, ini semua perubahan akan tercatat di sini, begitu ya. Jadi nanti kita bisa melihat siapa yang melakukan perubahan, tanggal berapa dan apa perubahannya. Misalkan saya pengen tahu perubahan apa yang dilakukan oleh seseorang, maka tinggal klik pada judulnya ini, pada judul yang ini atau pada judul ini atau pada judul ini begitu ya. Nanti setelah itu diklik akan dibawa ke halaman lain yang menunjukkan perubahannya. Nah, kira-kira ini adalah contoh setelah dilakukan commit atau contoh perubahan yang dilakukan oleh seseorang. Yang berwarna merah ini adalah yang dihilangkan gitu ya. Ini contoh yang dilakukan pada file XML gitu ya. Jadi dihilangkan constraint layout ya, dihapus constraint layoutnya, diganti dengan linear layout begitu ya. Kemudian text view juga dihapus, ini text view dihilangkan, kemudian menambahkan button ya, button dengan isi seperti ini. Kemudian ini text hello world juga dihapus begitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Artinya perubahan apapun yang dilakukan oleh anggota tim kita itu akan tersimpan di bagian sini, begitu ya, akan tersimpan di bagian sini. Terus selanjutnya kalau sudah kita mengupdate repositorinya, sekarang bagaimana kita mengupdate project agar sama dengan repositori. Jadi setiap kolaborator atau setiap orang yang terlibat dalam pembuatan proyek kita nantinya akan melakukan perubahan ke sini gitu ya, akan melakukan perubahan ke sini. Jadi di sini akan muncul banyak commit gitu ya, akan muncul banyak commit dari berbagai anggota yang terlibat dalam pembuatan proyeknya kita. Nah, apa yang ada di repository itu akan kita download ke komputer lokalnya kita gitu ya, akan kita download ke komputer lokalnya kita. Yaitu namanya disebut dengan mengupdate project gitu ya. Nah, caranya mengupdate project agar sama dengan repository yang ada di GitHub, caranya seperti ini. Masuk ke menu VCS, kemudian update project gitu ya, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, biasanya dipakai dari branch default gitu ya, atau mau merge. Kalau merge ini biasanya ada beberapa branch gitu ya, ada beberapa cabang, ada beberapa branch perbaikan, dipilih merge kemudian ditekan OK. Nanti akan dilakukan sinkronisasi antara yang ada di GitHub dengan di komputer lokalnya kita, bukan sinkronisasi tapi mendownload
yang ada di repositori ke komputer lokalnya kita. Nah, kira-kira seperti itu. Itu untuk membuat agar project yang ada di Android Studio-nya kita sama persis dengan repositori terbaru. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini akan dilakukan berulang-ulang. Jadi setiap kali ada perubahan, maka user akan melakukan commit seperti ini gitu ya. Kemudian setiap kali perubahannya masuk ke repository, maka user lain akan mendownload perubahannya, itu dengan cara mengupdate dari menu VCS update project. Kira-kira seperti itu. Itu proses kolaborasinya menggunakan membuat project Android menggunakan Git dan GitHub. Ya, itu kira-kira materi pertemuan kita kali ini, membuat atau melakukan konfigurasi, melakukan kolaborasi membangun aplikasi Android. Untuk lebih jelasnya silakan dilihat pada video bagian praktikumnya. Selamat bertemu kembali atau sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.